Hai, balik lagi sama Kacamata Foni. Hari ini aku ada di Pontianak. Nah, aku mau kenalin teman sahabat aku, salah satu pendiri dari Love Borneo. Love Borneo ini bergerak di dalam bidang pendidikan anak-anak, dan mereka giat ke pedalaman di Pontianak mendirikan rumah-rumah baca. Siapa dia? Kita akan segera tahu. Cikidot. Panas. Panasnya. Panas apa sejuk? Hai Naldo. Iya, hai Ci. Ya, ini kalau ada kamera biasa jadi berasa ini deh. Biasa lebih ke aku ya. Ini nggak apa-apa, kita santai aja. Ya, aku kenal Naldo kurang lebih ada berapa tahun ya, Dok? 5, 6? Iya, 5 atau 6 tahun. Iya, 6 Udah tahun. lama. Iya. Dan waktu pertama aku kaget aja gitu. Lihat Naldo gitu, ternyata dia luar biasa mendirikan banyak rumah-rumah baca loh, bro and sis, di pedalaman. Nah, rumah baca ini yang didirikan ini bukan seketika aja dia dirikan bersama teman-temannya, ada suatu proses. Nah, kita mau gali tentang proses hidupnya, bagaimana suatu keterbatasan bisa membawa dampak yang luar biasa, malah jadi sesuatu yang melahirkan sebuah visi sampai ada rumah baca. Ya, Naldo tolong ceritain sama kita. Bagaimana kehidupan Naldo dulu sebelum sampai titik ini? Iya, jadi saya lahir besar di Bekasi. Ya, waktu remaja ya seperti anak-anak pada umumnya sih, main, sekolah, ngumpul, nggak ada yang menarik, nggak ada yang penting, malah buruk sih. Mulai kena pengaruh pergaulan, nongkrong, begadang, tawuran di sekolah sesekali, sampai akhirnya mulai suka ngeganja. Ya, ngeganja cukup lama, dan mulai di situ suka bolos, suka curi uang di rumah, ya mulai tidak baik. Dan puncaknya itu waktu itu kelas 3 SMP, kecelakaan naik motor, dan itu yang berakibat fatal. Jadi tangan kiri saya ini lumpuh. Nah, Ya. bro sis boleh lihat tangannya? Iya. Oh, jadi dulu waktu lahir enggak ya, Dok? Enggak, sempurna sih. Sempurna ya? Ini normal. berarti karena kecelakaan. Ya, karena kecelakaan. Jadi karena kecelakaan, tangan kiri Naldo tuh lumpuh dan kecil sebelah ya, Dok ya? Iya, karena nggak pernah bergerak, jadi ototnya jadi kecil. Tapi yang luar biasanya ya, dia bisa nyetir motor dengan satu tangan dan di pedalaman yang jalannya adu gila kayak begini. Saya pernah lihat sampai ikut deg-degan juga. Tapi ya itulah, dengan tekad yang besar dan hati yang besar, dia bisa membuktikan dengan satu tangan kamu bisa ke pedalaman ya. Iya. Ya, itu next selingan aja. Nah terus boleh tahu nggak Naldo ini berapa bersaudara? 3, kakak perempuan, adik perempuan. Jadi pas di tengah-tengah. Oh iya. Papa mama? Papa udah almarhum. Ada mama sekarang di Bekasi. Dulu waktu SMP itu papa masih ada? Papa masih ada. Ya, masih ada. Jadi justru begitu kecelakaan di tahun yang sama, papa sama mama pisah sih. Oh gitu. Pisah ya. Akhirnya papa ke Medan,
Ya kami, mama dengan kakak adik di Bekasi. Ya. Oke. Nah, waktu nakal-nakalnya lanjut lagi tuh. Ya akhirnya udah hidupnya nggak karuan, lalu tangan kirinya lumpuh, itu terpukul banget sih. Marah pasti ya. Ya marah, malu, ya pernah sampai ngelihat orang ketawa aja nggak suka sih. Nggak tahu waktu itu kayak nggak bisa ngejelasin juga, tapi nggak suka gitu. Lalu papa mama pisah, nggak ada pegangan hidup. Bertepatan banget untuk kecelakaan itu. Iya, di tahun yang sama ya. Jadi kecelakaan dulu, baru akhirnya mereka memutuskan untuk pisah. Papa menikah dengan perempuan lain. Jadi tuh kayak bertubi-tubi kali ya. Iya, itu di situ saya baru tahu hidup itu buruk sih waktu itu. Ya, baru tahu karena sebelumnya kan pulang makan dikasih uang, nggak pernah mikir apa-apa. Ya tiba-tiba itu tahun 97 sih. Tiba-tiba tahu bahwa hidup ini sangat berat. Ya malah terlalu berat sih buat saya waktu itu. Waktu proses habis kecelakaan dan tahu bahwa tangan sebelah kiri nggak bisa berfungsi lagi, terus aktivitas gimana tuh? Apakah jadi yang ditopang terus sama dibantu terus atau gimana? Iya, saya jadi anak yang pemurung ya. Nggak mau keluar rumah, saya depresi sih. Saya hitung tuh 7 tahun. Saya tuh nggak bisa keluar dari keadaan itu. Ada tamu saya malu, keluar rumah pun itu kalau benar-benar terpaksa. Sekolah udah nggak deh? Jadi itu kan waktu kecelakaan seminggu akan ujian nasional SMP. Oh. Jadi sempat ujian di rumah sakit, selesai. Itu kira-kira 4 tahun itu cukup intens berobat. Ke rumah sakit, alternatif, kemana-mana tuh. Pokoknya ke Medan, ke Jawa Timur, ya benar-benar 4 tahun pertama. Jadi nggak pernah SMA. Ya kayak gitu. Iya, iya. Waktu itu kenal Tuhan? Nggak kenal Tuhan, ya nggak kepikiran malah. Tapi waktu kecelakaan dan saya sadar tangan kiri saya lumpuh, walaupun saya itu nggak tahu tentang Tuhan, tapi saya marah sama Tuhan. Bisa ya? Iya makanya ya, jadi kayak saya tuh kayak Kasihan Tuhan ya. saya kayak waktu itu yang saya ingat kayak sekian banyak orang kecelakaan, kok saya yang begini. Itu kayak pertama kali jatuh dari motor, ya entah gimana, saya marah, saya ngerasa nggak adil, ya saya beberapa kali berpikir bunuh diri gitu, kayak berat sih Ci. Umur 16 tahun. Iya, pastilah. Ya, waktu itu jerawatannya malu. Bener. Ya. Umur segitu jerawatannya malu ya, sampai ada yang tempel-tempel ya, benar-benar. Tiba-tiba saya harus menerima bahwa tangan kiri dan kaki saya kan patah. Jadi setelah pemulihan nggak sama panjangnya. Jadi kalau orang melihat saya jalan serius, itu timpang sebetulnya. Banyak banget, jadi yang saya nggak sanggup sih ngadepin dunia dengan keadaan seperti itu dulu. Iya. Ya. Nah, mulai dari 4 tahun ya? 4 tahun. Itu. Setelah itu dalam 4 tahun itu titik balik di dalam keadaan itu gimana? Ya setelah keluarga hancur, ya keadaannya buruk sekali. Akhirnya saya direhab narkoba di Palangkaraya. Oh, berarti dalam 4 tahun itu juga dalam keterpurukan, jadi malah larinya ke ganja ya? Jadi sebelum kecelakaan tuh sudah mulai coba kan, sama teman-teman kayak keren-kerenan kan, ngeganja, mabuk. Setelah kecelakaan ya itu jadi satu-satunya pelarian sih. Akhirnya intens tiap hari. Di rumah pada tahu? Enggak. Nggak ada yang tahu? Kan jago. Oh, luar biasa. Luar biasa tingkat tinggi. Iya. Dan jago. Gimana kayak ngeganja itu kan kalau kita udah terbiasa, terlatih, orang nggak terlalu tahu kalau bukan yang ngisep ganja sih ya. Ya, terus? Akhirnya keadaan buruk, saya direhab di Palangkaraya 9 bulan programnya, Galilea Miracle Center. Ya kebetulan yang punya rehabnya itu pendeta, ya hamba Tuhan namanya Pak Dodi Sitepu. Ya di situ mulai belajar tentang Tuhan, mulai diajarin tentang tujuan hidup, ya dan itu titik baliknya sih. Ya. Nah, setelah keluar dari rehab, hal apa yang pertama kamu lakukan?
atau yang terpikirkan? Saya ingat banget waktu di rehab itu ada kegiatan beberapa bulan sekali ke pedalaman, berbagi hidup gitu kan. Nah waktu itu saya dibawa ke satu pedalaman, ada kegiatan nolongin orang. Nah akhirnya untuk pertama kali saya ngerasa saya berguna, atau saya sadar saya bisa berguna. Nah setelah keluar dari rehab itu mulai kepikiran pengen berbagi hidup, buat sesuatu ke orang, walaupun belum tahu buat apa sih waktu itu. Ya akhirnya sempat ada sekolah pembentukan karakter ya kan, dan dari sana saya tuh harus praktek di Kalimantan Barat di Sambas ya. Nah jadi seperti apa ya, seperti tuntunan gitu ya, tuntunan dari Tuhan ke tempat ini, ketemu ini, pelan-pelan akhirnya saya mulai pulih ya, dan mulai bisa buat sesuatu sih gitu. Terus? Mulai sering ke pedalaman, ya. Kalau di pedalaman awal-awal Naldo ngapain? Di pedalaman ya banyak ngajarin anak-anak sih, kan kekurangan guru kan. Ya saya jadi guru, mendadak jadi guru. Ya Apa perasaan pertama kali jadi guru? ya, satu seneng, kedua kayak Gelis bener gitu. nggak nih, ini sah nggak ya kan, karena nggak pernah kan, ya nggak pernah. Tapi di pedalaman bisa ngajar membaca aja udah berguna. Iya betul. Ya, saya ngajar bahasa Inggris yang untuk anak-anak SD, TK gitu. Coba ceritain pengalaman yang lucu, yang konyol pertama kali ke pedalaman. Ada nggak? Banyak. Banyak pasti kan? Pengalaman itu yang pertama, waktu saya pertama datang sore, besokannya mandi di sungai. Ya mandi di sungai kan rame-rame tuh. Saya mandi, jadi kabar kedatangan saya itu udah terdengar beberapa minggu sebelumnya. Wush, pakai mulubul. Enggak. Jadi ini pedalaman jarang kedatangan tamu, nggak pernah malah ya kan. Jadi begitu besokannya saya mau mandi, itu kayak lebih 60 anak kecil nongkrong semua di pinggir kali ngeliatin saya mau mandi. Ada manusia masa kini gitu ya? Ya dan saya bingung kan, ini mandi apa enggak? Iya kan, seumur-umur nggak pernah mandi ditontonin begitu kan. Ya dan itu ya saya mandi sih akhirnya ya, tapi itu jadi sesuatu yang berkesan di saya ya. Ya kalau dulu sih nggak enak, tapi kalau sekarang inget lucu. Anak-anak nggak mandiin kan? Enggak. Nah setelah udah sering saya mandiin anak-anak kecil ya. Nah, ada pertanyaan dulu, sorry. Kalau waktu pertama ke pedalaman kan berarti sudah bisa menerima dengan keadaan yang ada. Udah. Nah, kalau ada orang seperti bisik-bisik atau ketawa atau bagaimana, udah nggak ini lagi. Ya. Tidak sensi lagi. Enggak, cuman kadang waktu itu kan kita nih pulihnya bertahap ya. Waktu itu saya keganggu kalau ada orang tuh nanya megang tangan saya. Oh. Dibolak-balik. Dalam hati kayak, Beli mangga kali. paling gak enak itu anak kecil. Iya. Anak kecil kan kita udah pelototin nggak tahu dong. Ini kenapa om kok kecil, kata dia. Om kecelakaan. Oh ini bisa bergerak nggak? Udah dibilang belum. Tapi ya itu masih ngeganggu kalau dipegang. Saya risih. Tapi kan saya mau bilang jangan dipegang, nggak enak. Saya diemin kayak nggak enak gitu. Ya bertahap sampai ke titik yang akhirnya dipegang juga ya nggak masalah sih gitu. Oke. Gitu. Ya, terus setelah itu ke Pontianak ya? Dalam proses itu juga? Enggak? Iya. Kan dulu kan ke Sambas. Ya, saya di pedalaman 7 tahun lebih. Ya, di pedalaman mulai tahu bahwa banyak anak-anak itu tertinggal pendidikannya, mulai kumpul sama teman-teman yang lain, ya kan, kumpul, mulai punya kepedulian yang sama, mulai pengen berbagi, ya akhirnya terbentuklah komunitas Love Borneo ya. Jadi anak-anak muda yang punya beban membangun Kalbar dengan salah satu caranya ya ke pedalaman, buat rumah baca, ngasih bimbel gratis, ke penjara dan lainnya sih. Desa pertama yang ada rumah baca, desa apa? Batu Ajung, ada di Kabupaten Bengkayang. Berapa lama dari Pontianak? 7 jam. 7 jam. 7 jam. Ya.
Pakai motor atau pakai mobil? Pakai motor ya, pakai motor 6 jaman, ada kayak 45 menit pakai sampan. Itu perginya sih, jadi PP bisa 14 jam. Kenapa bisa ada di sana? Ya karena kita kenal salah satu orang di sana. Ya, jadi awal-awal kita kenal siapa, kita datengin kampungnya, kita bawa buku. Ya, dan kebetulan teman-teman suka tantangan, suka petualangan dan cinta alam ya. Teman-teman yang bangga sama Indonesia, sama Kalimantan. Jadi seru aja sih naik motor, naik sampan, kena hujan gitu. Sampai sekarang udah ada berapa rumah baca? Kurang lebih 14-an sih. 14 rumah Jadi baca. rumah bacanya kan ada yang berkembang di pedalaman ini nggak berkembang, ya macam-macam. Tapi kita hitung-hitung kurang lebih 14-an gitu. Ya. Iya. Kalau tim dari Lok Borneo kalau dihitung-hitung ada berapa orang? Ada banyak puluhan sih, puluhan ya. Jadi Lok Borneo ini kan organik. Jadi yang punya beban boleh gabung. Tapi kalau mereka mau jalan atau udah bosen juga boleh keluar, nggak apa-apa ya. Kita nggak ada paksaan sih ya, kita bener-bener pengen jadi keluarga yang punya visi yang sama gitu. Tiap kali kalian pergi ke pedalaman tuh kan mesti pakai bensin, pakai itu. Gimana tuh? Patungan ya, jadi kita cuma butuh bensin sih ya, patungan ya. Kita punya kesadaran sih, yang punya penghasilan paling tinggi ya patungan paling banyak. Anak kuliah nggak usah patungan, nggak apa-apa. Nanti di kota mana nginep, kita punya temen nginep gratis, makan gratis juga sama mereka. Ya, jadi sebetulnya berbagi hidup itu bukan masalah uang, bukan masalah uang ya? Asal mau aja dulu. Karena yang dibutuhkan adalah keinginan dulu ya, kemauan dulu. Betul. Ya. Satu lagi pengen nanya ini, adakah masa-masa di mana benar-benar Naldo berterima kasih sekali ke Tuhan dengan keadaan yang sekarang? Justru maksudnya karena keadaan yang menurut manusia tidak baik malah membawa Naldo ketemu sama Tuhan. Iya, jadi saya pernah baca satu buku, dia ceritain tentang sebuah lukisan. Di lukisan itu ada seekor kura-kura di atas meja. Semua orang yang datang ke kantor itu ngeliat lukisan itu nanya apa artinya. Lalu dibilang bahwa nggak mungkin ada kura-kura bisa naik ke atas meja. Kalau dia bisa naik berarti ada yang ngangkat. Nah, itu cukup menggambarkan perasaan saya sih. Kalau saya bisa ke banyak kampung, bisa buat ini, buat itu. Saya kan dulu naik motor aja nggak bisa, nggak punya teman. Ya, saya datang ke Kalimantan Barat, 1000 pun nggak punya uang. Saya hanya bawa baju dan buku. Ya, jadi tiap hari sih ngerasa bersyukur. Tapi ada momen-momen lagi sendiri itu yang benar-benar kok sejauh ini sih Tuhan bawa gitu. Misalnya kalau hanya sampai segini aja pencapaian hidup saya udah senang banget sih. Sampai sejauh ini kalau nginget dari mana dulu saya berasal sih. Dulu itu benar-benar nggak berguna. Benar-benar kita ada di satu ruangan itu bisa orang nggak sadar, terabaikan. Jadi saya tahu rasanya nggak berguna, tiba-tiba Tuhan kasih kesempatan. Karena itu tiap ada hari kosong kita kerjakan sesuatu. Kita pergi kemana, kita kumpul kemana, makin jauh pedalamannya, makin tidak pernah didatengin orang, kita makin semangat. Kita pengen jadi orang pertama gitu yang masuk ke sana. Kayak begitu sih. Iya. Ada pernah nggak Tuhan sentuh kamu sampai istilahnya saat berdua berdoa gitu, yang memang Naldo ngerasain Tuhan sentuh kamu saat itu dan dia mau bilang kalau Tuhan pakai kamu? Iya, ya ada beberapa kejadian sih yang saya pikir itu Tuhan benar-benar berbicara ya. Karena kalau ngeliat rentetan ke belakang, ini bukan kebetulan sih. Iya. Ya nggak mungkin kebetulannya sejauh dan sampai sebaik ini. sekarang. Ya, dan ada beberapa waktu dia Tuhan itu bisa berikan visi sih. Saya punya mimpi akhirnya buat Indonesia. Ya, saya kan sering ke penjara juga. Oh iya. Ya. Buat bro and sis, Naldo ini punya pelayanan juga di lapas-lapas, terutama lapas anak-anak ya.
Dan anak-anak yang di Pontianak ini bersama teman-temannya, yang nanti saya akan sebutkan nama teman-temannya, kan ada pesan-pesan sponsor di samping-samping saya ini ya. Jadi bersama dengan teman-temannya, mereka ini sering datang setiap Kamis gitu ya, bikin acara, terus bikin games, pelatihan. Kemarin saya udah 2 kali nih saya diajak ke lapas yang di Pontianak ini ya. Dan anak-anak yang dibina mereka itu aku lihat malah progresnya makin baik ya. Iya, iya. Makin baik loh. Ada setengah tahun nggak ketemu, mereka makin baik gitu ya. Lucu-lucu lagi anak-anaknya. Sampai ada yang, kenapa kamu datang ke sini? Saya curi tabung gas ya. Curi tabung gas. Curi tabung gas gitu ya. So, ada lagi yang konyol-konyol lah. Tapi anak-anaknya tuh berprogres gitu. Dari yang kemarin malu-malu, sekarang udah makin ini ya, lebih percaya diri ya gitu. Itu adalah buah dari pelayanan Renaldo dan teman-teman di Love Borneo. Nah, balik lagi ke satu hal, ada nggak papa rohani atau orang yang kamu anggap sebagai mentor? Iya, jadi kalau nggak salah 2007 saya ketemu di Sambas ya, Pak Daniel Alexander, manggilnya Papi. Waktu itu saya sedang tugas di pedalaman, jadi saya dari pedalaman datang ke Sambas mau ikut seminar biar semangat lagi. Nah, rupanya pembicaranya beliau, Pak Pendeta Daniel Alexander. Ya, saya ingat banget rombongannya 2 mobil, ya rame dengan anak. Itu rombongan Pak Daniel, Pak Daniel Alexander. Rombongan pendeta apa Tanjidor? Dan akhirnya di rombongan itulah saya ketemu dengan rekan-rekan yang sekarang jadi Love Borneo. Jadi begitu ketemu, saya ingat banget satu teman saya bilang dipanggil Pak Daniel ke kamar. Ya, saya jalan aja ke kamar, dia lagi packing pakaiannya baru sampai kan. Dan di situ saya bilang, manggil saya Pak. Kalau ingat itu lucu kan, ya kan, awal-awal ketemu. Dan iya, Padahal Naldo belum ngomong apa-apa ya? belum ngomong apa-apa, ya nggak pernah dengar juga tentang dia. Dan tiba-tiba aja, ya sebelum dia mendoakan saya, dia bilang, mulai hari ini saya mentorin kamu. Saya agak gelagapan kan, mentorin siapa ini kan. Tiba-tiba dia doain, dia peluk saya nangis waktu itu. Saya juga nggak tahu kenapa. Bukan keinjak kan? Tapi setelah kejadian itu saya baru ingat, ya, bahwa tahun sebelumnya saya itu berdoa ke Tuhan. Ya, bukan dalam suasana berdoa sih, tapi kayak saya kan di pedalaman ini nggak ketemu mentor. Ya kan, saya mulai serius ingin berbagi hidup, ya kan. Nah, saya butuh sebuah model. Saya ingat banget, saya pernah berdoa, Tuhan kirimin mentor dong. Maksudnya di kampung itu ya saya yang paling baik lah, ya kan, di Paling pedalaman keren lah ya. paling keren, ya kan. Orang semua nanya ke saya, minta saya berdoa, minta nasihat saya, tapi saya kan masih nggak tahu apa-apa sebetulnya. Dan ketemu Pak Daniel Alexander itu, di situ saya ingat sama doa saya, dan Tuhan bilang bahwa doa, padahal saya udah lupa doanya, ya kan, ya manusia kan kita habis doa lupa kan. Nah, di situ saya ingat bahwa Tuhan itu doanya udah kejawab, dan sampai hari ini sih, ya senang bisa kenal beliau sih. Kenapa nangis waktu dipeluk beliau? Ya, ada satu perkataannya, dia langsung bertanya begini sih, bagaimana hubungan kamu sama papa kamu? Nggak pernah ada yang nanya begitu ke saya. Ya, dan di tahun saya kecelakaan, papa saya tinggalin saya, menikah lagi, dia tinggalin mama saya. Sebetulnya ada 2 kejadian buruk sih di hidup saya, kecelakaan dan ditinggal papa saya. Dan yang lebih berat itu ditinggal papa saya. Saya ingat banget waktu itu sore-sore,